Halo, Pisces. Hai Pisces. Halo juga ya, crosswatcher yang lagi memantau Pisces. Ini general reading ya, energi banyak orang yang punya bercat Pisces, jadi bisa cocok bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang pesan dari ilahi, semesta, malaikat, leluhur, dan pesan dari seseorang ya untuk kamu Pisces di tahun 2024 ya. Oke. Cerah. Jadi di sini aku ngerasa seperti ada energi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran ya. Jadi sebenarnya ilahi Tuhan ya, Tuhan yang Maha Kuasa itu bilang kamu jangan takut. Jangan takut menghadapi apapun, jangan takut menghadapi siapapun di tahun ini. Ya selagi kamu di jalan yang benar, selagi kamu tidak merugikan orang, tidak nyakitin orang ya udah, ngapain takut ya. Kalau memang kamu benar ya kamu benar, kalau memang kamu baik ya kamu baik gitu. Jadi nggak usah takut. Kayak gimana pun kebaikan itu pasti menang, kebenaran itu pasti menang gitu. Oke? Terus kalau aku lihat ini ada seseorang apa beberapa orang ya diam-diam memperhatikan kamu. Jadi ya mungkin kamu ngerasa kamu gak gimana-gimana, mungkin kamu rasa kamu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi sebenarnya kamu tuh berharga loh. Kamu tuh sangat berharga, terutama tahun ini ya. Tahun ini bisa saja kamu akan semakin bersinar, kamu akan semakin bercahaya gitu. Jadi ada aja sih diam-diam lihat kamu, diam-diam kepoin kamu, diam-diam memantau kamu begitu. Jadi ya ada pesan ilahi seperti itu ya. Pesan dari Tuhan ya, kamu itu berharga loh. Jangan ngerasa kita bukan apa-apa gitu. Kita ini berharga ya. Terutama di mata Tuhan, di mata Yang Maha Kuasa ya. Dan ya di sini disampaikan gitu, kamu itu sebenarnya dilihat orang, kamu dilihat banyak orang, kamu itu sebenarnya dikepoin, dicari-cari gitu informasimu ya oleh beberapa orang atau banyak orang. Tapi orang-orang itu kayaknya takut sama kamu. Orang-orang itu takut gitu sama kamu kah? Karena ini bisa aja energi orang itu ya, energi orang itu takut sama kamu, segan sama kamu, ngerasa kayak ya mungkin dia punya salah ya. Kalau orang merasa bersalah itu takut hadapi kamu. Terus di sini dikatakan kamu itu harus berubah ya, berubahlah. Apalagi kalau mau hidup ini berubah. Ya mulai dari dirimu harus berubah. Kalau ingin hidup lebih baik ya berubah lebih baik. Tinggalkan siklus hidup yang beracun, tinggalkan siklus hidup yang toksik, tinggalkan orang-orang toksik, tinggalkan orang-orang yang negatif gitu. Itu nggak ada gunanya buat kamu ya.
segala energi negatif, orang-orang negatif yang toksik itu nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya di hidup kita. Jadi hempaskan aja. Kalau memang akhirnya dijauhkan dari mereka, ya sudah, ya. Yang dijauhkan itu memang nggak baik untukmu. Terus di sini dibilang ya, ketika kamu menyayangi, mencintai sesuatu atau seseorang, entah siapapun, apapun, ya kamu harus siap kecewa sih, gitu. Sama kayak gini, ketika kita siap jatuh cinta, kita harus siap sakit hati kan. Ketika kita siap menyayangi, ya kita siap juga lah kecewa, gitu. Karena kita menyerahkan hati kan, gitu. Jadi hati ini bisa terluka. Sama kayak apa ya? Ya ketika kita sayang banget sama seseorang atau menginginkan banget ya tentang seseorang ya. Ya ada fase-fase bisa terluka gitu, ya. Kan mencintai, menyayangi itu kan harus siap patah hati kan. Apapun itu. Mau karena tingkahnya lah, tingkah mereka pasti ada aja bikin kecewa, dan itu ya udah, itu resiko ya. Hidup ini kan begitu. Jadi ketika kita menggenggam sesuatu, ya itu ada saatnya. Tapi melepas seseorang juga ada saatnya. Gitu ya. Makanya menggenggam sesuatu jangan berlebihan, supaya nggak susah melepasnya. Sama kayak menggenggam apapun lah, menggenggam siapapun, jangan berlebihan, supaya nggak susah lepasin. Kalau memang nyakitin ya, oke? Perhatikan tanda-tanda, ya, tanda-tanda apapun itu. Misalnya kamu ngerasa intuisimu ya, kata hatimu, firasatmu bilang inilah orangnya, inilah jodoh saya. Ya mungkin aja itu jodohmu ya. Misalnya kamu punya firasat ini sepertinya jodohku, ya mungkin itulah jawabannya begitu. Tapi kalau kamu rasa ini sepertinya bukan jodoh, sepertinya nggak terbaik, bukan yang baik gitu, ya udah, perhatikan tanda-tanda itu ya. Sama kayak menilai teman, menilai siapa gitu ya. Kalau kamu rasa ini orangnya ada yang negatif, orangnya ada nggak beres gitu ya. Kalau ada orang nggak beres ya lepasin lah, jauhin gitu, hindari ya. Terus peringatan juga tentang ya berbagai keadaan lah, misalnya tentang kesehatan. Kalau kamu rasa nggak enak badan ya istirahat, kalau capek istirahat, kalau sakit berobat ya. Atau tanda-tanda yang lain kayak apa ya, ya tentang keuangan ya. Misalnya kamu rasa sepertinya saya harus hemat, ya hematlah. Sepertinya saya harus irit, ya irit ya. Jadi ikuti intuisimu. Percaya. Jadi ada dikatakan kamu harus percaya gitu. Percaya pada intuisimu, percaya pada petunjuk dari Tuhan, dari semesta, dari malaikat, dari leluhur begitu ya. Aku rasanya. Beberapa kalian tahun ini trust issue sama orang. Tidak mudah percaya, tidak gampang percaya gitu. Apalagi kalau udah sering kecewa ya. Jadi trust issue. Saya tidak gampang percaya sama ini, sama itu gitu ya. Tapi percaya sama intuisimu lah. Percaya sama dirimu, percaya pada Tuhan, percaya pada petunjuk ya. Petunjuk yang kamu lihat, kamu dengar, yaitu petunjuk dari Yang Maha Kuasa, dari semesta, malaikat, leluhur ya. Terus aku rasa
seseorang mau bilang apa ya, dia pengen banget ini bergerak ke kamu, sepertinya ada ingin bicara gitu, ingin komunikasi, ingin ketemu kamu, bicara baik-baik sama kamu. Cuma ini sepertinya ada kendala, ada rintangannya ya. Entah itu egonya, entah itu jarak, entah itu jaga jarak sekarang, atau ada tembok yang begitu tinggi ya, ada kendala yang luar biasa gitu. Makanya dia masih diam aja mungkin. Atau ya masih begini hubungan ini, koneksi ini ya. Ada seperti itu. Terus aku ngerasa sebenarnya seseorang sedih sih saat kalian jaga jarak ya. Ada yang sedih gitu, kayak ngerasa kamu tuh udah beda, kamu tuh udah berubah. Mungkin lebih kayak ya kamu batasi diri, bahkan kalian ada menutup diri gitu ya. Ada di antara kalian kayak jaga jarak gitu, berhati-hati bergaul sama orang, kamu berhati-hati merespon orang, kamu nggak sembarang merespon orang gitu. Jadi kayak ya kamu tuh benar-benar sulit dijangkau, kamu sulit digapai ya, karena kamu sulit ditebak gitu ya. Kamu sulit ditebak karena ada ini bertanya-tanya, kok bisa kamu berubah, kok bisa kamu diem aja, pasif aja, kok bisa kamu menjauh aja gitu, kok bisa kamu nggak melakukan apa-apa, kamu tidak merespon apa-apa, atau kayak apa ya, kamu misterius gitu. Ada yang merasa seperti kehilangan dirimu, kehilangan kamu yang dulu ya. Ada yang kehilangan kayak apa ya, rindu gitu, kita seperti yang dulu, rindu kita deket, kita berinteraksi seperti dulu gitu ya, pengen kayak gitu. Cuma memang ini ada yang ya udah menjauh gitu ya, entah siapa duluan menjauh gitu. Oke. Cuma aku ngerasa tahun ini ada yang benar-benar bertindak ya. Tahun ini ada yang benar-benar mungkin menghubungi, mungkin mendatangi kamu, atau ada bentar lagi. Aku rasa ada ini energinya cepat gitu tahun ini. Kalau energinya cepat itu ya nggak sampai pertengahan tahun sih ya. Ada yang nggak sampai pertengahan tahun, ya udah orang ini berbuat sesuatu ke kamu, bertindak sesuatu gitu ya, supaya kalian bisa lebih baik lah hubungannya. Oke, ada yang mau bilang, kamu itu ngapain sih di sana? Kamu kalau diam itu ngapain? Kamu kalau pasif ngapain? Ya, beberapa ini berasumsi, berpendapat kamu fokus kerja, kamu fokus berkarya, kamu fokus cari uang gitu ya. Ada yang ya mikirnya gitu. Terus sepertinya ada yang butuh bantuanmu, ada yang butuh pertolonganmu ini ya. Entah siapa ini, bisa dia, mereka, teman, saudara, atau siapa. Ini ada pesan gitu dari mereka, saya butuh kamu, saya mau minta tolong sama kamu, saya mau minta bantuan sama kamu, tapi gimana gitu ya caranya ya. Soalnya kamu bersikap biasa aja, kamu bersikap batasi diri gitu ya. Tapi aku rasa orang ini yang mau minta tolong ini, yang mau minta bantuan, ini orangnya licik, manipulatif ya. Ada orang mau berbuat curang, ada orang mau apa ya, mau manfaatin kamu, manfaatin keuanganmu, manfaatin kebaikanmu, ini ada.
ada aja tahun ini. Jadi ya hati-hati sih. Aku rasa tepat ya kalau kamu batasi diri. Tepat banget gitu kamu batasi diri, menseleksi ngerespon ini kah, ngerespon itu kah, atau diabaikan saja orang-orang ini ya. Karena ini orang-orang manipulasi gitu. Sepertinya ada yang ini ya, mau bilang ya intuisimu bagus. Kamu itu peka, kamu perasa, kamu bisa mendeteksi drama. Kamu bisa mendeteksi orang-orang licik ini ya. Iya nih. Kamu tahu harus merespon siapa. Kamu tahu harus meladeni yang mana gitu. Jadi tahun ini kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang sefrekuensi. Kamu akan bersama orang-orang sefrekuensi. Jadi ya kalau energimu positif, ya kamu nanti berkumpul sama yang positif. Jadi negatif itu pasti menjauh, ya. Tuh. Oke, tahun ini sepertinya ada pertemuan penting juga ya. Tahun ini beberapa kalian bersatu dengan seseorang. Ya ketika dia satu frekuensi sama kamu ya. Jadi kalau ada seseorang negatif gitu, terus kalau dia berubah jadi positif, dia berubah lebih baik, satu frekuensi sama kamu, orang ini akan bersatu sama kamu. Atau minimal bertemu dengan kamu ya. Kayak layak gitu untuk bersama kamu. Oke, kemudian tahun ini aku rasa ada peluang baru, kesempatan baru ya untuk dapat rezeki lagi. Kayaknya sumber rezekimu tahun ini lebih dari satu ya. Ini ada nih Pisces 2024, sumber rezekinya nambah, sumber penghasilan nambah. Ya sumber rezeki ada lagi sih. Mungkin kamu akan kerjakan lebih dari satu kerjaan. Kamu akan berusaha lebih dari satu bidang gitu. Misalnya kamu bisa ngerjain ini, bisa ngerjain itu. Wah, makin banyak sumber rezekimu ya. Itu sih. Terus 2024 ini kamu banyak diam sih aku lihatnya. 2024 Pisces ini diam, cuek, bodoh amat gitu ya. Beberapa kalian ya itu tidak sembarangan merespon, tidak sembarangan buang-buang waktumu, buang-buang energimu, buang-buang duit itu buat apa ya. Jadi kamu ngerasa waktumu berharga, energimu berharga, uangmu berharga, ya semua perjuanganmu itu berharga. Terus sih kamu diam-diam bekerja sebenarnya. Kamu diam-diam berkarya. Kamu diam-diam mengamati. Kamu diam-diam mendengar intuisi ya. Kamu diam-diam memasang tembok yang tinggi untuk menghadang orang-orang manipulasi gitu. Jadi belibet ya. Jadi ada kalian gitu sih, diam-diam kayak tahu aja, oh ini orangnya licik nih, oh ini orangnya manipulatif, berbuat curang. Ya aku bikin tembok tinggi dong, aku batasi diri gitu ya. Ada kalian gitu. Jadi ya nggak sembarangan merespon, nggak sembarangan ngomong, nggak sembarangan bertindak, berjuang sendirian lagi tuh buat apa ya. Jadi self love, menyayangi diri sendiri ya. Kamu tahu value kamu tahu kualitasmu, kamu layak diperjuangkan gitu ya. Jadi aku rasa memang kamu terhormat banget tahun ini. Ya orang terhormat itu nggak sembarangan ngomong, nggak sembarangan bertingkah ya. Itulah kamu tahun ini.
Jadi ya kamu diam-diam menghanyutkan ini ya. Kamu diam-diam berbahaya. Sampai orang ngerasa, ih apa sih isi pikiranmu? Apa isi hatimu? Nggak kepo sama kamu kayaknya nggak bisa gitu. Soalnya kepo. Penasaran sama kamu ya. Gitu sih. Oke, aku rasa itu ya. Pisces. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.